Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami ada sampai saat ini. Dan kami belajar firman-Mu, Roh Kudus tolong berikan kami firman yang terbaik. Bantu hamba Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 saya bacakan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 1 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk terus belajar, khususnya belajar dari ajaran Paulus, pendirian Paulus, iman Paulus, dan kasih Paulus. Kemudian hari Timotius dipakai secara luar biasa karena dia telah belajar dari kehidupan Paulus. Penting sekali kita belajar dari kehidupan orang lain. Keberhasilan Paulus, kesuksesan Paulus, iman Paulus, itu yang dipelajari oleh Timotius sehingga Timotius berhasil dipakai oleh Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 5-6, kita juga belajar dari kegagalan orang Israel. Dan itu yang Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus untuk mengambil contoh, mengambil pelajaran dari kegagalan orang Israel. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih dalam lagi. Kita buka Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal 16, saya akan bacakan beberapa ayat sebagai ayat-ayat awal. Ayat 1 mulai. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari mengapa mereka sampai gagal. Mengapa mereka generasi yang pertama tidak masuk ke dalam Kanaan. Nah, dalam Keluaran 16 ini judul perikopnya makna dan sabar. Hari ke-15 ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dapati mereka nggak punya apa-apa, nggak punya roti, nggak punya daging. Sehingga dikatakan ayat-ayat selanjutnya mereka bersungut-sungut, ayat 2 dan 3 dan seterusnya, kepada Musa. Mereka meminta roti. Mereka berkata, di Mesir mereka mendapatkan makanan, daging, dan sebagainya. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan, singkat cerita Tuhan memberi mereka makan daging. Burung puyuh Tuhan datangkan. Dan kemudian Tuhan juga beri mereka makna, roti. Dan firman Tuhan berkata, petang hari mereka akan makan daging. Di pagi hari mereka akan makan roti, mana. Dan khusus untuk mana Tuhan berkata begini. Setiap keluarga itu atau setiap orang harus mengambil segomer. Ya, mengambil segomer. Dan kalau dalam terjemahan ayat yang ke-16, 18, segomer itu dalam terjemahan bahasa Indonesia modern, setiap orang boleh mengambil 2 liter. Dan hari itu mereka harus memakan dari pagi sampai malam, jatahnya seperti itu. Dalam ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Maka Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah dan
kepada mereka. Baru Musa berkata, firman Tuhan berkata, setiap orang boleh mengambil satu gomer, dan hari itu mereka makan semua yang menjadi jatah mereka hari itu. Nggak boleh disimpan. Karena besok ada lagi mana, ada lagi berkatnya. Tapi dalam ayat 20 kita lihat bahwa mungkin karena kekhawatiran mereka menyimpan yang sisa. Padahal mereka disuruh untuk menikmati hari itu, makan saja hari itu. Yang merupakan jatah kamu, besok ada. Tapi mereka simpan. Seharusnya mereka menikmati hari itu, berkat Tuhan. Tapi mengapa mereka simpan? Karena mungkin mereka khawatir besok ada nggak, besok ada nggak. Akan nyataannya besok mana itu turun. Ya, mana itu turun. Karena kekhawatiran mereka simpan. Nah, yang pertama, mengapa mereka gagal di padang gurun? Dan Paulus berkata itu merupakan satu contoh karena ternyata mereka terlalu khawatir. Terlalu khawatir. Seharusnya mereka bisa menikmati segomer, bisa makan dari pagi sampai malam. Besok ada lagi tersedia berkat Tuhan. Tapi karena khawatir mereka simpan. Dan dikatakan waktu mereka simpan, besok paginya sudah berbau dan busuk. Musa marah sekali. Saudara, Alkitab berkata bahwa rahmat Tuhan baru setiap hari. Setiap hari ada berkat Tuhan. Setiap hari ada rahmat Tuhan. Matius 6 berkata, Yesus berkata, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Tapi kadang kita seperti orang yang terlalu khawatir. Yang seharusnya mereka bisa nikmati 2 liter atau segomer, mereka nggak bisa nikmati semua karena terlalu khawatir untuk hari esok. Terlalu khawatir. Kita belajar dari mereka bahwa khawatir tidak menguntungkan kita. Yesus berkata dalam Matius 6, kalau kita khawatir tidak menambah sesuatu, malah berkurang. Seharusnya hidup kita nikmati, kita kurang menikmati. Ya, terlalu khawatir membuat kita tidak menikmati hidup. Terlalu khawatir membuat kita ketakutan. Jalanilah hidup ini. Yakinlah ada rahmat dan anugerah Tuhan yang baru setiap pagi. Yakinlah bahwa Tuhan pelihara kita. Yakinlah Dia tidak biarkan kita. Selalu baru mana setiap pagi. Selalu baru rahmat Tuhan. Engkau mungkin susah hari ini. Mungkin besok engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan bersuka cita. Maka tetap perlu percaya. Jangan biarkan kekhawatiran itu berlebihan. Kita belajar dari orang Israel. Karena khawatir berlebihan, mereka menyimpan yang seharusnya mereka tidak simpan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Keluaran 16 ayat 26, 27 dan 29. 6 hari lamanya kamu harus memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh dari bangsa itu yang ada yang keluar untuk memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Perhatikan, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Ini kata Tuhan. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Bagian yang kedua yang kita bisa lihat, Tuhan berkata pada hari ke-6 mereka boleh mengambil 2 gomer. Yang biasa setiap hari 1 gomer. Ya. Tapi kali ini pada hari ke-6 mereka harus mengambil 2 gomer. Sebab Tuhan bilang hari Sabat mereka tidak boleh keluar. Dan hari Sabat itu Allah tidak turunkan mana, roti itu.
Mereka berbuat demikian, tapi firman Tuhan berkata, ternyata ada juga orang keluar memungutnya. Tapi ternyata ketika mereka keluar pagi-pagi untuk memungut mana itu, mereka tidak mendapat apa-apa. Dan kalau kita pelajari, Tuhan ingatkan kepada Musa untuk kepada Musa untuk orang Israel mentaati firman Tuhan ini. Yang kedua, bisa bayangkan, mereka sudah diberi 2 kali ganda berkat pada hari ke-6 untuk jatah hari ke-6 dan hari ke-7. Tapi masih ada saja orang yang keluar cari roti, cari mana pada hari ke-7. Hari Sabat adalah hari perhentian bagi Tuhan, hari khusus untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan larang mereka untuk keluar. Ya. Baru kita lihat lagi. Keluaran 16 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Boleh kamu mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dalam terjemahan bahasa Indonesia modern dikatakan, ketika mereka menakarnya ternyata bahwa orang yang mengumpulkan banyak tidaklah berlebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidaklah kekurangan. Masing-masing mengumpulkan sebanyak yang diperlukan. Dalam bagian ini dikatakan ada orang yang mengumpulkan 2 gomer. Padahal Tuhan bilang segomer saja. Ya. Segomer, tapi ada yang mengumpulkan 2. Nah, waktu ditakar tetap jadi 1. Disuruh kumpul 1, dia mau 2. Tapi ketika ditakar, kata firman Tuhan, tetap jadi 1. Baru disuruh untuk tidak keluar pada hari Sabat, ya. Tuhan sudah kasih berkat 2 kali ganda supaya Sabat tidak keluar. Ada yang keluar untuk mengambil. Waktu mereka keluar pagi-pagi tidak ada mana turun dari langit. Pelajaran yang kedua kita pelajari bahwa keserakan orang Israel itu menjadi contoh bagi kita supaya kita tidak serakah. Mereka serakah. Disuruh kumpul 1, dia kumpul 2. Disuruh jangan keluar pada hari Sabat, dia keluar. Pelajaran yang kedua, bahwa kita tidak boleh serakah. Orang yang serakah, dia tidak taat kepada firman. Disuruh kumpul 1, dia kumpul 2. Disuruh jangan keluar, dia keluar. Hanya karena dia ingin lebih. Padahal hari ke-6 Tuhan sudah kasih 2 kali ganda. Tapi tetap saja bagian untuk Tuhan hari ke-6, hari ke-7, dia ambil. Waktu sebenarnya dikhususkan untuk Tuhan, dia mau ambil. Kenapa? Karena serakah. Kita belajar dari kegagalan orang Israel. Karena serakah. Waktu untuk Tuhan pun mereka. Jangan kita jadi orang serakah. Orang yang serakah, dia akan tidak taat kepada firman. Orang yang serakah, waktu untuk Tuhan diambil. Milik Tuhan diambil. Padahal itu waktu untuk Tuhan. Waktu untuk Tuhan, waktu untuk beribadah, berdoa. Jangan ambil. Jam-jam ibadah jangan ambil. Milik Tuhan, persepuluhan jangan ambil. Bawa kepada Tuhan. Tapi kalau serakah, diambil semua. Seperti orang serakah. Mengapa mereka gagal? Karena serakah. Biarlah kita belajar dari mereka. Seperti dalam 1 Korintus. Apa yang terjadi kepada orang Israel merupakan contoh bagi kita. Ya, jangan kita jadi orang yang serakah. Yang ketiga, Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari.
supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Terjemahan bahasa Indonesia modern dikatakan, kata Tuhan kepada Musa, sekarang akan kuturunkan makanan yang berlimpah-limpah seperti hujan untuk kamu semua. Tiap hari kamu harus mengumpulkan makanan itu secukupnya untuk 1 hari. Dengan cara ini aku akan menguji umatku supaya aku tahu apakah mereka taat kepada perintah-perintahku atau tidak. Yang ketiga, kita pelajari dalam bagian ini bahwa ternyata kesulitan yang kita tahu bersama, kalau kita hadapi kesulitan, kita berkata itu sebagai ujian. Dan firman Tuhan pun berkata demikian. Tapi yang kedua, ternyata berkat juga adalah ujian. Makanya firman Tuhan, aku akan menurunkan berkat yang limpah. Tapi dikatakan, Tuhan bilang, aku akan menguji kamu. Jadi berkat yang kita terima juga merupakan ujian. Ada orang ketika dalam kesulitan dia kuat dalam Tuhan. Tapi ketika ditimpahi dengan berkat dia nggak kuat. Dia melenceng, dia jadi sombong. Padahal berkat itu cuma kepercayaan. Ya, berkat itu juga ujian. Apakah dengan berkat yang ada kita nggak jadi sombong? Apakah dengan berkat yang ada kita nggak tinggalkan jam-jam ibadah? Ya, apakah dengan berkat yang ada, misalnya kita biasanya terima gaji 10 juta, kita tahu milik Tuhan itu 1 juta. Tapi tiba-tiba kita terima 500 juta. Berkat melimpah. Dan persepuluhan itu berarti 50 juta. Apakah kita tetap taat membawa milik Tuhan? Ini contoh. Dalam bagian ini ternyata berkat itu ujian bagi kita. Makanya kita tahu bersama, Tuhan berkata ada rumah yang dibangun di atas pasir, juga di atas batu. Datanglah hujan, banjir, angin, melanda rumah itu. Rumah yang dibangun di atas batu tetap kuat, rumah yang dibangun di atas pasir runtuh. Hujan di situ bicara berkat. Ada orang runtuh karena berkat. Ada orang tidak taat hanya karena berkat melimpah. Seperti begini. Tuhan bilang Tuhan akan limpahkan berkat yang limpah. Tapi Tuhan akan uji apakah mereka taat. Jadilah orang tetap taat kepada Tuhan walaupun berkat melimpah. Ini pelajaran bagi kita. Terus belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Amin.